Kalau Tuhan tidak ada karena tidak bisa dilihat, akal pun tidak bisa dilihat, apa berarti akal juga tidak ada? Oke, jika keberadaan sesuatu hanya bisa diterima jika terlihat, maka coba kita tanya orang yang terlahir dalam keadaan buta atau mengalami kebutaan di saat masih bayi. Bagaimana dia menyadari keberadaan orang tuanya, keberadaan orang lain, keberadaan hewan, kucing misalnya, keberadaan pakaian, rumah, atau bahan makanannya? Tentu bukan berdasarkan penglihatan atau visual, bukan? Contoh kasus orang terlahir buta ini mungkin terlalu ekstrim. Oleh sebab itu ada baiknya kita kembali ke diri masing-masing saja. Dapatkah kita melihat gelombang radio? Pasti jawabannya tidak. Apakah dengan begitu gelombang radio tidak ada? Faktanya, kita menikmati musik melalui berbagai perangkat elektronik seperti TV dan handphone yang merupakan produk teknologi yang memanfaatkan sifat-sifat gelombang radio. Terus bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan otomatis tidak ada karena tidak bisa dilihat? Memang tidak mudah menjawabnya, sebab pemahaman orang per orang tentang konsep Tuhan atau ketuhanan itu sendiri berbeda-beda. Bagi orang yang memahami dan meyakini Tuhan sebagai sosok yang punya diri atau Tuhan personal, tentu gambarannya tentang Tuhan itu akan berbeda dengan orang yang meyakini Tuhan sebagai entitas sendiri atau Tuhan impersonal. Penolakan keberadaan Tuhan karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, dibaui, dirasai, itu umumnya terjadi pada orang yang membayangkan Tuhan sebagai sosok yang punya diri. Sebaliknya, bagi orang yang cenderung menerima konsep Tuhan impersonal, eksistensi Tuhan itu mencakup keseluruhan materi dan energi, objek maupun subjek yang ada di semesta ini. Manifestasi Tuhan bisa muncul dalam bentuk gaya dan medan magnet, gaya dan medan listrik, bahkan manifestasi Tuhan ada dalam peristiwa konsepsi sel sperma dan sel telur yang berkembang menjadi individu makhluk baru termasuk manusia. Jadi dalam perspektif Tuhan impersonal ini, akal manusia itu adalah manifestasi Tuhan itu sendiri. Oke, seperti itu. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami secara baik. Saya terbuka menerima saran dan juga masukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.